Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Hotman Paris geram ada pengacara nimbrung di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menyindir ada pengacara yang ikut-ikutan nimbrung di kasus pembunuhan kliennya, Vina Cirebon. Namun Hotman Paris tidak mengungkap identitas pengacara yang disindirnya itu. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu hingga kini belum menemukan titik terang. Kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali diusut setelah viral film Vina, sebelum 7 hari tayang di layar kaca. Hingga ditangkapnya 1 DPO, Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar. Melalui Instagramnya, Hotman Paris memberikan sindiran keras kepada sejumlah pengacara yang angkat bicara soal kasus Vina Cirebon. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris menentang keras dengan adanya oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung diduga hanya ingin mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras adanya oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung ngaku sebagai kuasa hukum keluarga Vina Cirebon. Apakah Anda mencari kepopularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari kepopularitas maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Sindir Hotman Paris, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Ia menegaskan bahwa pihaknya bekerja secara profesional membela keluarga Vina demi mendapat keadilan. Menurut Hotman Paris, dirinya ingin agar kasus ini terungkap tanpa meminta imbalan apapun, sehingga ia kerap menolak tawaran wawancara di televisi. Saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, tapi murni untuk membantu. Jadi kalau kamu pengacara yang pernah dipecat kliennya karena minta-minta uang melulu, udah deh tahu dirilah, rakyat tidak akan mempercayai kamu, paparnya. Dalam keterangan unggahannya itu, Hotman pun menuliskan sejumlah prestasi kasus yang pernah ditanganinya dari berbagai daerah. Ada oknum pengacara mau nebeng nama, pengacara ngak laku, rekapitulasi aduan kasus Hotman 911, tulisnya. Oknum pengacara sekarang yang ikut-ikutan ngomong ikut-ikutan nimbrung padahal gak ada yang minta dia. Gak tahu malu, kata Hotman dalam video di Instagramnya, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Tak berhenti di situ, pada unggahan lainnya, Hotman Paris juga kembali menyentil sosok oknum pengacara yang jadi sasaran dari sindirannya. Hotman menyarankan agar oknum pengacara yang disindirnya membuka 1000 Hotman 911 di Indonesia. Berapa perlunya 1000 lembaga seperti Hotman 911? Bukan pengacara kura-kura ninja yang mau nimbrung mau tens. Hotman selalu nolak live di TV One, Chen, iNewsDel tapi minta junior yang tampil, Putri, Intandel. Niat bantu rakyat, bukan cari populer keren sudah populer, kata Hotman Paris. Oknum cari popularitas, oknum tebal muka, oknum pengacara pakai penderitaan rakyat UTK cari nama.
Haha, salam kura-kura. Meski tak menyebutkan namanya, sejumlah warganet menerka bahwa sosok yang disindir Hotman adalah pengacara Rasman Nasution. Rasman Arif Nasution pasti, tulis akun Instagram @sawot_bersujud. Rasman guys, emoji tertawa 2 kali, sama Farhat, tulis akun Instagram @arishawai. Sebelumnya, ada sejumlah pengacara yang mendampingi tersangka pembunuhan Vina. Misalnya Farhat Abbas yang kini bersama Titin Prialianti, membantu mendampingi Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kemudian ada Sugianti Irianti, pengacara Peggy Setiawan yang akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Sugianti mengklaim, ada lebih dari 64 pengacara yang bergabung untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah. Diberitakan sebelumnya, Rasman sempat menyinggung nama Hotman saat membahas kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat dari unggahan Instagram @rasmannasution pada tanggal 29 Mei tahun 2024 silam. Dalam hal ini, Rasman mengaku kurang suka dengan sikap Hotman yang meminta ayah Eki menghubunginya. Tak hanya lewat media sosial, Rasman juga mengkritik Hotman dalam kasus Vina Cirebon lewat sebuah acara televisi. Rasman meyakini bahwa Peggy alias Perong yang ditangkap Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Rasman Arif Nasution menyampaikan itu dalam konferensi pers yang ditayangkan Kompas TV, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Fakta Peggy Setiawan masuk anggota Jak Garis Keras itu didapatkan Rasman berdasarkan penelusuran dan informasi yang dia dapat. Jak Garis Keras ini merupakan kelompok suporter Persija di Cirebon yang sering terlibat beberapa kali bentrok antara suporter, kata Rasman dalam konvers yang ditayangkan di akun Kompas TV, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Seperti diketahui, Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon ditemukan tewas di Jembatan Talun, Cirebon tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Vina Cirebon ditemukan tewas bersama pacarnya, Muhammad Rizky atau Eki. Temuan data itu kata Rasman dinilai kontraproduktif dengan keterangan keluarga yang menyebutkan bahwa Peggy adalah anak yang lugu dan polos. Dari informasi yang kami terima, saudara PS ini diduga punya kelompok yang disebut Jak Garis Keras. Dalam kelompok ini PS menjadi aksi terdepan manakala terjadi aksi-aksi bentrok, PS ini yang di depan, kata Rasman. Peggy disebut sering melakukan sweeping terhadap bobotoh, kelompok suporter bola Persib Bandung. Menurutnya, Peggy kerap mempreteli kaos bobotoh hingga atribut suporter asal Bandung tersebut. Kalau kita lihat di televisi di depan, kelihatan orang yang sangat lugu, data yang kami terima tidak begitu. Kita mau gambarkan kontraproduktif dengan keterangan pihak keluarga dia, yang mengatakan polos, ujar Rasman. Karenanya Rasman berharap polisi mendalami temuannya itu. Kami mohon Pak Dirkrimum Polda Jabar yang sekarang sudah dibantu oleh Bareskrim untuk memeriksa kelompok Jak Garis Keras ini dan orang-orang yang suka ribut. Karena ini berbahaya, katanya. Sementara untuk nama Peggy Setiawan saat tinggal di Bandung berubah menjadi Robi, menurut Rasman hal itu bukanlah disamarkan. Tapi, kata dia justru sengaja diubah dengan tujuan tertentu. Menurut Rasman, Peggy juga sengaja digambarkan sebagai orang pendiam untuk mendapatkan simpati dari publik. Karenanya Rasman percaya bahwa Peggy bukan korban salah tangkap dan Polda Jabar pasti memiliki bukti kuat Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina yang selama ini buron. Rasman menjelaskan ayah Peggy, Rudi Irawan juga patut menjadi orang yang harus dicurigai membantu menyembunyikan Peggy. Adapun tentang orang tuanya PS, ayahnya di Cirebon menggunakan nama Rudi Irawan. Tapi di Bandung menggunakan Asap Rudi. Ini berubah-berubah, ujarnya. Menurut Rasman dari data yang dimilikinya diduga ayah Peggy memiliki KTP ganda. Kita tidak menuduh siapapun. Tapi data yang kami punya ini orang tuanya PS punya KTP ganda, katanya. Ramzan mengatakan ayah Peggy merupakan sosok yang patut dicurigai karena identitasnya kerap berubah-ubah. Ia juga mempertanyakan motif ayah Peggy melakukan hal itu. Sebab kata Rasman jika disengaja,
bisa terjerat pidana karena melanggar UU Kependudukan, di mana setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diancam pidana 6 tahun penjara. Saya mendorong Polda Jabar untuk memeriksa Rudi Irawan atau Asap Rudi atau ayah PS. Beliau diduga ber-KTP ganda, katanya.